Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirvana Sari dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai security requirements atau persyaratan keamanan dalam pengembangan perangkat lunak. Apa itu security requirements? Security requirements ada dua, yaitu fungsional, yaitu apa yang sistem lakukan, dan non-fungsional atau bagaimana sistem berjalan. Security requirement termasuk ke dalam keduanya. Contohnya, fungsional aman yaitu fitur login harus aman, non-fungsional yaitu logging, audit, enkripsi. Ininya security requirement adalah aturan untuk memastikan sistem aman, tidak mudah diserang, dan melindungi data. Nah, kenapa harus dibuat dari awal? Karena kalau ditambahkan di akhir, maka hasilnya akan mahal, sulit diperbaiki, dan bisa merusak sistem. Lalu kita akan membahas 7 atribut keamanan. Ada 7 core security, yaitu authentication, yaitu memastikan siapa user, authorization, yaitu menentukan hak akses, confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan data, integrity, yaitu memastikan data tidak diubah sembarangan, availability, yaitu sistem selalu tersedia, non-repudiation, yaitu user tidak bisa menyangkal aktivitas, dan 7 accounting, yaitu mencatat semua aktivitas. Contohnya seperti login adalah authentication, role admin atau user adalah authorization, dan password yang dienkripsi yaitu confidentiality. Nah, masuk ke klasifikasi data. Data harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat sensitivitas. Contoh data sensitif yaitu password, nomor kartu kredit, data pribadi. Cara melindunginya yaitu dengan enkripsi data, batasi akses, jangan simpan data yang sensitif sembarangan, hapus jika sudah tidak terpakai. Tujuannya untuk mencegah kebocoran data dan dari serangan. Lalu kita masuk ke use case dan misuse case. Use case adalah apa yang boleh dilakukan oleh user. Misuse case adalah apa yang tidak boleh terjadi atau serangan. Misuse case penting karena membantu kita untuk memikirkan kemungkinan serangan dan mencegah bug dan celah keamanan. Contohnya yaitu bagaimana jika user memasukkan input yang berbahaya. Lalu kita masuk ke manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan mitigasi risiko. Cara menangani risiko yaitu dihindari, dikurangi atau dimitigasi, dipindahkan atau transfer atau terima. Contoh, kita akan pakai two-factor authentication untuk mengurangi risiko pencurian akun. Tujuannya untuk mengurangi kerugian dan menjaga sistem tetap aman. Nah, kesimpulannya, security requirement itu sangat penting, harus diterapkan sejak awal, melibatkan data, sistem, dan juga proses. Dengan keamanan yang baik, software menjadi lebih aman, andal, dan terpercaya. Dengan keamanan yang baik, software menjadi lebih aman, andal, dan terpercaya. Nah, pada PBL kami di luaran 1, di mana di sini kontributor yang saya lakukan yaitu ada di poin 1.2.2, yaitu memberi label pada data. Apakah terdapat pelabelan pada data sesuai aspek CIA? Keterangannya yaitu ya, data tersebut diberi label sesuai dengan aspek CIA, terutama pada kata sandi yang termasuk dalam aspek kerahasiaan. Kata sandi berfungsi untuk mengamankan akses ke sistem agar hanya pengguna yang berhak dapat masuk. Kata sandi berfungsi untuk mengamankan akses ke sistem agar hanya pengguna yang berhak yang dapat memasuki data dalam sistem Movaset. Lalu ada di poin 1.2.3 yaitu kepemilikan data dan peran pada data. Pertanyaan pertama yaitu apakah pemilik data sudah terdefinisi? Jawabannya adalah ya. Sudah jelas siapa pemilik data, yaitu laporan IF yang bertindak sebagai klien yang mengatur dan bertanggung jawab atas data dalam sistem Movaset kami. Laporan IF berhak untuk mengakses, memantau, serta mengelola informasi tentang lokasi aset dan catatan pergerakannya melalui dashboard sistem. Pertanyaan kedua yaitu apakah pemilik data sudah menjalankan perannya dalam mengelola data? Jawabannya adalah ya, pemilik informasi telah melakukan tugasnya dalam mengatur data fisik dari aset. Namun pengelolaan data yang berbasis web atau digital dalam sistem Movaset belum sepenuhnya diimplementasikan. Ini disebabkan karena sistem masih dalam proses pengembangan atau prototipe, sehingga pengelolaan data digital belum berfungsi dengan baik. Baiklah, sekian saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.